Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Pak. Sampai. Perkenalkan, saya dengan Deden dari Media Opini Publik News. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa langsung bertemu dan bertatap muka dengan Bapak Kepala Sekolah ya, Iya. Pak Nang SPD. Pak Nang SPD selaku Kepala Sekolah SD Satu Sirnajaya. Sirnajaya ya. Iya. Ya. Saya kesini hanya ingin berbincang-bincang terkait dengan jumlah siswa, Pak. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 berapa itu jumlahnya, Pak? Sampai sekarang 270. 270. 270. Padahal ini kan pojok ya, Pak ya. Tapi siswa begitu banyak. Banyak. Itu mencakup dari berapa desa? Kebanyakan sebagian besar dari satu desa Oh, dari satu desa. Ada sebagian desa Sinagali sebelah timur. Kalau 4 tahun terakhir sebelum ada berdirinya sekolah swasta SDIT, Ya. di sini siswa sampai 300 lebih. Berarti sekarang mengalami penurunan ya, Pak ya? Iya pasti, karena ada pembagian pendaftaran ke SD yang baru berdiri kan, seperti SD IT yang tadi disebutkan. Meskipun di wilayah ini kalau melihat rombel masih memadai lah. Masih memadai, Pak. Masih memadai Untuk menampung siswa ya? menampung siswa sekitar 330-340 Itu berdasarkan dari 270 dijadikan berapa rombel? 9 9 rombel ya? rombel. Untuk program unggulannya, Pak, di sekolah ini apa, Pak? Program unggulannya terutama ini karena lingkungan masyarakat ini agamis, banyak lingkungan yang mendukung terhadap pendidikan agama, pesantren, sekolah agama, kemudian lembaga-lembaga pengajian atau madrasah. Jadi kami berkolaborasi dengan lingkungan setempat dalam menerapkan pembelajaran itu. Bukan artinya mengutamakan, istilahnya, karena di sekolah umum seperti sekolah ini kan ada mata pelajaran PAI, tetapi itu PAI itu sesuai dengan kurikulumnya hanya beberapa jam tiap kelas. Tapi untuk mendukung program-program yang berkolaborasi dengan kebutuhan masyarakat, kami berusaha bersama-sama meningkatkan pendidikan itu dari segi agamanya, saling mendukung. Maka untuk kegiatan-kegiatan, bisa ada perlombaan di bidang PAI misalnya, alhamdulillah. Di antaranya apa itu, Pak? Ya seperti seni budaya, seperti kasidah di sini. Kemudian menyangkut di bidang-bidang keagamaan, tahfidz Quran ya. Tahfidz Quran, bahkan pidato, adzan dan lain-lain yang menyangkut di bidang PAI. Alhamdulillah kami dapat adalah duta-duta atau utusan-utusan anak-anak kami dari sini untuk mengikuti perlombaan seperti itu, bahkan sampai kabupaten. Itu pernah menjadi juara 1? Hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun, Pak? Tiap tahun semenjak saya lah khususnya dari 2015-16 ke sini, melihat potensi siswa di sini, kemudian lingkungan sini, wah ini sangat baik sekali. Maka kami memprogramkan, tapi bukan melalui pembelajaran pokok, tapi melalui ekstrakurikuler dengan siswa yang lainnya, untuk mengembangkan bakat dan keadaan keinginan orang tua dalam mengembangkan potensi anaknya, seperti itu. Kemudian di bidang olahraga pun alhamdulillah setiap tahun, 3 tahun terakhir dari SD kami khususnya selalu mengirimkan perwakilannya sampai ke tingkat
kabupaten. Seperti kemarin juga waktu terakhir di bidang atletik, di bidang olahraga yang lainnya, bola voli gitu. Kebanyakan bola voli ya Pak ya? Atletik, Iya. senam. Kalau bola voli gitu sampai tingkat kecamatan. Sampai tingkat kecamatan. Sampai siapa? Kalau di bidang-bidang yang lainnya seperti akademis yang lainnya, tiap tahun ada ajang perlombaan akademis anak, pengembangan kemampuan anak. Kami tidak absen, selalu hadir ya. hadir. Oke, siap. Terus terkait dengan program daripada nasional Pak, program MBG ini, Iya. Sudah berapa lama Pak menerima MBG? Alhamdulillah kami menerima MBG sejak bulan Oktober lah. Oktober. Berarti Oktober, hampir 2 bulan ya? November, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Secara umum ya kami sebagai penerima manfaat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan programnya, karena itu kalau dilihat secara umum ya, bermanfaat bagi siswa, memberikan motivasi ya kepada siswa. Dampak-dampaknya mungkin pertama, yang tadinya misalnya maklumlah karena situasi ekonomi ya, tidak semua orang tua itu dapat memberikan bekalnya kan ya. Ada juga hanya ya ala kadarnya, bahkan ada yang tidak sama sekali tidak diberikan untuk jajan. Kan dengan adanya MBG kebantu ya Pak ya? terbantu. Untuk menunya sendiri Pak, menurut Bapak apa sudah memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna? Secara umum sesuai dengan kalau kami di sini memperhatikan aturan-aturan dari, pasti ada dengan standar yang operasionalnya bahwa MBG itu harus memenuhi persyaratan. Secara umum diperhatikan ya sudah mencukupi seperti itu. Itu relatif betul ya. Besar kecilnya atau standarnya memenuhi itu relatif. Kadang-kadang mungkin itu ada penyesuaian di masing-masing SPPG-nya. Tapi bila mana misalnya ada terasa kekurangan, ini itu bisa dikomunikasikan. Alhamdulillah kami selalu kerjasama kolaborasi dengan pihak SPPG dapur. Misalnya terasa ada kekurangan lah, ada kekeliruan misalnya, bahkan dari misalnya jam segini harus udah ada di sekolah tetapi ada siang gitu, kami kolaborasi. Atau ada hal-hal lain selalu berkolaborasi. Seperti sekarang ini kan ada pemberitahuan informasi bahwa mohon maaf untuk mulai dari kemarin mungkin hari sampai sekarang 2 hari, tapi ada pemberitaan dulu sehubungan yang disampaikan ya keterlambatan anggaran ya Pak ya. Maka mohon maaf ini dijeda dulu. Ya kami menerima aja kalau situasi seperti itu, nggak bisa memaksakan. Betul. Jadi keluhan cuma itu aja ya Pak ya, keterlambatan ya dari dapur dikarenakan anggarannya belum turun mungkin gitu ya. Terus yang terakhir Pak, terkait dengan TV Smart sudah berapa lama menerima? Alhamdulillah 2 minggu sekarang lah. 2 minggu sekarang. Tujuan utamanya buat apa itu Pak? Tujuan utamanya ya untuk menunjang pembelajaran pada siswa. Tetapi kalau secara umum ini belum mencukupi. Misalnya TV Smart seperti ini kan, baiknya kami harapkan, karena ini misalnya papan tulis yang manual, ini kan kami minta setiap kelas guru bisa menggunakannya, murid-murid kan setiap kelas tidak kalau istilahnya merasa disisihkan atau merasa terbagi-bagi kalau sudah merata pihak kelas. Karena ini mungkin pemerintah bertahap, mudah-mudahan saja untuk selanjutnya di waktu-waktu yang sesingkat-singkatnya ini pemerintah dapat merasikan sebagai penunjang proses pembelajaran. Baru satu itu saya gunakan juga di
tempatnya kan seperti di ruangan ini dapat digunakan, bermanfaat lah. Kalau dari segi manfaat itu bisa digunakan untuk guru kan, buka-buka pembelajaran dari ruang guru, ruang murid kan. Ini kan sistemnya sama seperti ya media atau itu yang laptop kan, komputer ya. komputer kan multifungsi gitu. Bisa juga kami misalnya anak-anak di sini untuk pembelajaran, tapi tidak mungkin semua hanya satu kelompok, dua kelompok di kelas 1, kelas 2. Di sini anak-anak kan memperkenalkan, jadi sambil guru memperkenalkan proses pembelajaran dengan metode digitalisasi, oh ini bisa digunakan kan secara online kan juga. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita diakhiri pembicaraan, mungkin untuk pesan dan kesannya Pak untuk kemajuan sekolah SD Sirna Jaya 1 ini Pak. Ya, terima kasih terutama ke pihak dari Dewan Kas Bapak yang ada di sini sebagai silaturahmi, yang saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini kehadiran Bapak di sini menjadikanlah sebagai motivasi betul. Ini sesuai dengan harapan pemerintah, tujuan pemerintah bahwa kita itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu secara kolaborasi bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya dengan salah satu pihak atau yang lain. Kami tidak dapat menjalankan program dengan lancar, dengan efektif kalau tidak ada dukungan dari berbagai unsur berbagai kepentingan, terutama orang tua sebagai dari kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah juga, dan seperti Bapak ini kan sebagai ini jadi apa itu menjembatani ya, jadi terhadap program-program sekolah yang sudah direncanakan dan sudah dimulakan oleh pemerintah itu sendiri. Kami senantiasa ini menjalankan program sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau pemerintah ini mengeluarkan misalnya dalam pemberian kurikulum A, ya kami sosialisasikan, kami perencanakan dan kami laksanakan, karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri kan. Meningkatkan misalnya yang diutamakan di sini mungkin selain dari kemampuan atau perkembangan anak, kami harapkan itu jadi secara bukan secara global ya, secara globalnya, secara global jadi kemampuan anak dari segi kemampuan intelektualnya, kemudian juga dari karakter ya, karakter anak itu kan saat di zaman sekarang ini kalau hanya kepintaran, kecerdasan kita kembangkan, tapi karakter diabaikan, itu kan sulit kita untuk apa itu menciptakan generasi emas ke depannya itu seperti apa. Dan itu jadi antara pengetahuan, keterampilan dan karakter itu ya harus seimbang. Balance itu didukung kan dari segala unsur, bukan dari warga sekolah, dari pemerintah, dari masyarakat kan, orang tua. Jadi dukungan peran serta orang tua sangat besar juga, karena di sekolah hanya terbatas dengan waktu. Kebanyakan anak kan bersama orang tua dan lingkungannya. Jadi kalau tidak ada dukungan orang tua, maka sulit juga ya untuk mengembangkan, apalagi usia anak SD kan fondasinya sangat rentan. Jadi menanamkan atau menguatkan fondasi kan dari bawah dulu, dari dasar dulu. Itu kami bersama-sama orang tua, setiap ada masalah atau ada perencanaan program, setiap awal tahun, pertengahan tahun, semester atau di akhir tahun, kami selalu mengundang orang tua untuk menyampaikan harapan-harapan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan lah, yang menjadi kita semua menyekolahkan anak didiknya di sini. Oke, baik, terima kasih Pak ya, atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah SD Sirna Jaya 1 ini kedepannya lebih sukses dan lebih maju. Amin. Terima kasih. Mereka yang 6 tempatnya lahan